استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وشيعه وأتباعه به إلى يوم القيامة إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقدمين في الدنيا إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل والد ووالدة وإلى أرواح والدينا وشيخنا جميع المؤمنين والمسلمين في الأحياء منهم والأموات وفي إلى روح الإمام أبي زكريا بن شرف النووي وأهل سلسلتنا إليه أن الله يتغشانا ويوم بالرحمة وبرحمة ويوم درجة في الجنة ويوم بأسرار أنوار وربهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم أمات الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة فسبحان من يحيي العظام وهي رميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من به يتولى وفيه يهيب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ما طار الطائر وهب نسيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Habis itu muttasilin Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala wa rabbana wa nafa'ana bihi bi jami' ulumi fid darin amin an Abil Abbas qala an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma wa qala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak qad katabahu Allah alaik rufi'atil aqlam wa ijabatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ay riwayatil Imam Ahmad ihfazillah tajidhu amamak ta'arab ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak ma asabaka lam yakun yukhtak wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam keadaan beriktikaf untuk melaksanakan majlis taklim kita yang kita laksanakan malam Kamis ini dan malam-malam yang lain antara maghrib dan isya. Dan kita akan meneruskan hadis Rasulullah SAW yang beliau sabdakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai kepada jikalau seandainya seluruh umat, seluruh alam semesta ini mencoba untuk memberikan manfaat kepadamu walaupun hanya kecil sekali, mereka tidak akan dan tidak mampu memberikan manfaat kepadamu. Kalau adanya manfaat itu semuanya adalah sudah ketentuan Allah. Dan sebaliknya jikalau mereka pulang berkumpul kompak seberatan bersepakat untuk membahayakanmu atau mengenakan sesuatu bahaya kepadamu, maka tidak akan sampai sedikit pun. Yang sampai itu tidak lain adalah memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menguji semua itu, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering kertas. Artinya kalau dihapus lagi itu sudah ketentuan Allah taala. Gambarannya kan kalau masih basah tintanya ini basuh, lalu tak ubah tulisannya. Kalau misalkan pulpennya masih bandang di kertas mungkin kau mencoret kalau basah,
lalu tak ubah tulisannya. Ada diangkat sudah pulpennya dan garing sudah tulisannya. Artinya kata Allah tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, lalu di sini ada pembahasan ulama. Yaitu yang dimaksud dengan aqlam adalah bolpen yang menulis di lauh mahfuz. Jadi bentuknya aqlam itu jamak taksir, tapi maksudnya adalah satu juga. Itu untuk mengagungkan. Ada satu riwayat Masya Allah Ta'ala berkata kepada qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Maka qalam berkata, ya Rabb, wa ma'aktub, ya Allah, kenapa ana menulis? Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadir kulli syai', tulis takdir ketentuan apa saja, semua makhluk ada ketentuannya, tulis semuanya. Makana wa ma huwa kain ila abad, yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi selama-lamanya. Ada juga suatu pendapat mengatakan, suatu perkataan ulama bahwasanya awal-awal yang ditulis oleh qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana Muhammadun Rasulullah. Jadi pesan yang pertama ditulis qalam itu kan pulpen. Lauh mahfuz itu apa tulisnya? Nah, ini apa pertama ditulisnya? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Muhammadun Rasuli, Nabi Muhammad adalah rasulku. Nah, jadi belum ada lagi Nabi Muhammad, belum ada lagi, sudah ada kisahnya. Nabi Adam belum diciptakan lagi, sudah ada kisah Nabi Muhammad, ditulis di makhluk yang bernama lauh mahfuz tadi. Nah, itu kan qalam itu kan menulis di lauh mahfuz itu pada alam semesta ini belum diciptakan lagi kan, itu tadi dahulu pada yang lain. Sudah ada di kisah Nabi Muhammad di situ. Manis taslama li qada'i wa sabara ala bala'i wa syakara na'mai wa radiya bi hukmi katabtuhu siddiqan. Ada beberapa poin yang sangat ditonjolkan atau sangat dipentingkan Allah Ta'ala, yaitu barang siapa, kata Allah, dia menyerah terhadap ketentuan-ketentuanku. Jadi bila ada sesuatu terjadi, ia membudikakan, ini sudah ketentuan Allah. Wa sabara ala bala'i, kebetulan ketentuan itu tidak menyenangkan hatinya, lalu dia sabar atas bala atau ujian yang kutimpakan kepadanya. Nah, belajar sabar itu talaqqil mahalik biwajhin dhahik. Talaqqil mahalik biwajhin dhahik, menghadapi segala sesuatu yang merugikan dengan wajah yang tersenyum. Hatinya dingin, untungnya ranai. Itu kan orang sabar itu. Hatinya dingin, untungnya ranai. Kada parancang-parancang, atau di hatinya panas tapi di aritnya aja kada jadi buntung, itu belum sabar lagi. Jadi Allah Ta'ala pertama, siapa, kata Allah, di antara hamba-hambaku menyerah terhadap ketentuanku. Bukannya menyerah atau pasrah dulu, usaha Allah. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, serahkan ke Allah Ta'ala. Oh, memang ini sudah ketentuan Tuhan, usahaku sebagai hamba ingin situpang. Nah, ini kan yang menyerah itu kayak itu lain pendahulu pasrah pada sebagai umian aja, surga-surga, neraka-neraka aja, kada suka yang ada bawa surga aja. Nah, bila lapar jadi makannya juga, makan kadang-kadang bisa yang sorangan. Kalau kayak itulah nyata aja deh, lapar perut pengen nasi dingin nona. Nah, sudah masalah nafsu nang kulir, lalu aja alasan kayak itu. Bila sudah hal-hal yang penting, lalu aja. Nah, jadi ini kan mamainakan katanya, mamainakan agama. Dugulih pandina kayak itu, bacaan kada bujur kuat, kan hatinya kada kuat nona. Nah, dugulih pandina kayak itu. Malahan itu bisa menjadi apa? Mau urut di agama, bisa jadi keluar dari Islam. Walaupun bujur kata-katanya, atau ini bujur, tapi amalannya kada sesuai. Nah, itu kada boleh, itulah. Ya, kita paham aja berita. Nah, apa tadi kisahnya? Jadi pertama, menyerah terhadap ketentuan Allah. Usaha jalan, karena menyuruh berusaha Allah Ta'ala. Bila kada berusaha,
berarti kan menjalankan perintah Allah. Berarti orang tuh hakikat aja main lah, syariat kada main. Kita ini kan ada syariat, ada hakikat. Hakikat itu menjalankan apa yang sudah ditentukan. Ini boleh, itu kada, ini halal, itu haram, jalankan. Itu syariat katanya. Masalah hasilnya menyerahkan kepada Allah Ta'ala, itu hakikat namain pulang. Nah, bila komplit syariat hakikat, itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Kalau ini tunggal hakikat, itu ngarannya ilmu sabukuannya bisi loh nih. Sabukuannya bisi, ada bisa mengembangkan lagi, mau kakak itu. Nah, Allah Ta'ala nyuruh kita berjalan dengan syariat dan hakikat. Nah, jadi apa? Sabar terhadap ketentuanku, kata Allah, ketika kan kata Allah Ta'ala itu berbentuk sesuatu yang mengecewakan, lalu sabar. Wasyakara na'amai, ketika ditimpakan Allah dengan kenikmatan dia bersyukur. Orang yang bersyukur pasti orang yang telah lama bersabar. Orang nak bersyukur pasti orang tua bersabar. Kalau orang sabar dia kada hawa, syukur begini kada hawa. Karena syukur itu lebih berat amalannya daripada sabar. 3 macam. Yang keempat, waradiya bihukmi, dan ridha terhadap hukumku. Jangan hukum Allah Ta'ala itu diprotes loh nih. Kenapa jadi haram? Kenapa jadi wajib? Kenapa jadi sunat? Nah, itu kan protes hukum Allah Ta'ala. Jangan. Terima hukum Allah Ta'ala. Pasti ada hikmahnya. Walaupun seorang kada memalakan, walaupun seorang kada menjalankan. 4 macam ini Allah Ta'ala janjikan, katabtuhu siddiqan, dia akan kumasukkan dalam kelompok hamba-hambaku yang bertetal siddiqin. Nah, ini kan siddiqin ini bukan apa? Orang-orang wali lah. Nah, bukan orang-orang hebat-hebat. Itu 4 macam nih amalannya ditulis Allah, dicatat Allah, dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang siddiqin. Tapi sebaliknya, wa man lam yastaslim li qada'i, tidak mau menyerah terhadap ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak bersabar atas ujianku, walam yashkur na'mai, tidak bersyukur kepada nikmatku. Di mana ada syukurnya itu? Menggunakan nikmat untuk maksiat. Nikmat itu dipakai kepada maksiat, itu maknanya kada bersyukur, maknanya ya kufur, maknanya. Walam yarda bihukmina, tidak menerima, tidak ridha terhadap hukumku. Fal yakhruj min tahti samai, silahkan keluar dari bawah kolong langitku. Wal yaltamis ilahan siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, kada takoi Tuhan, kada diakui Allah sebagai hamba. Ini sakit bener lah hidup jadinya lah. Tuhan kada memperdulikan kepada orang itu gara-gara malanggar 4 macam tadi. Itu yang pertama-tama judulnya. Judulnya apa, judul slogannya ada di Lauh Mahfuz itu, tulisan pertama itu pengumuman Allah Ta'ala. Padahal manusia belum ada lagi, makhluk yang lain belum ada lagi, sudah ada tulisannya dulu gitu. Nah, jadi kita ini semuanya sudah diprogram Allah Ta'ala, skenario sudah diciptakan Allah Ta'ala, sudah ditentukan Allah Ta'ala, tinggal menjalani lagi. Cuma masalahnya kita menjalani kada tahu. Kita menjalani ini kada tahu. Nah, maka kita minta petunjuk kepada Allah. Jangan tahu dulu kan, ya dia santai kan, berendai lagi, tahu dia hasilnya, nyangka itu lah. Nah, gara-gara kada tahu itu tuh jadi rame loh kan. Nah, kada tahu bang hasilnya orang rame ya. Amun tahu sudah hasilnya, santai aja, kayak itu ya hasilnya. Aku tahu deh hasilnya kayak itu. Nah, kan kita sebenarnya kada tahu apa yang akan terjadi di besok hari. Kalau besok hari nang sajam akan datang, samarit akan datang, ada tahu kita apa yang akan terjadi. Nah, semuanya adalah misteri. Nah, Allah Ta'ala rahasiakan kepada kita. Nah, makanya kita lalu berusaha. Itu, dan Allah juga nyuruh berusaha. Kemudian janji Allah Ta'ala itu, ketentuan Allah Ta'ala itu ada 2 kan? Ada ngarannya mubram, ada ngarannya mu'allaq. Nah, jadi maksud Nabi rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kada kau gubah lagi, itu adalah perkara-perkara nang mubram.
Arti mubram itu hanya Allah yang tahu. Kada diukai Tuhan non makhluk, itu janji Allah Ta'ala mubram. Adapun janji mu'allaq maka bisa saja ubah-ubah. Janji mu'allaq apa? Nah Allah Ta'ala tampilkan kepada makhluknya. Allah Ta'ala tampilkan kepada makhluknya, bisa tak ubah. Lalu kan di lauh mahfuz itu diganti dengan tulisan yang lain, kolam 5 dihapus, terus bahasa. Itu sesuai Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala itulah selalu berhak untuk menghapus apa yang ia kehendaki dan berhak yang menetapkan apa yang ia kehendaki pula, dan memang di sisi Allah Ta'ala itu ada ummul kitab, yaitu ilmu Allah Ta'ala nang kada awalnya, yang qadim, yang azali, yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Itu ngarannya janji mubram. Itu rahasia Allah Ta'ala. Itu satu pendapat. Mungkin ada pendapat lain lagi daripada ulama membahas masalah inilah. Ada kalau kisahnya seorang ahli ibadah minta perlihatkan kepada Allah Ta'ala bagaimana nasibnya di akhirat. Kan data itu kan ada di lauh mahfuz tadi. Jadi orang-orang yang mempunyai batin atau mempunyai kehebatan, apa artinya itu kan, kehebatan apa hatinya itu kan, kebersihan hati itu kamu mantau kepada lauh mahfuz itu. Jadinya hatinya bersih, lalu ditembus akan Tuhan melihat yang ada di lauh mahfuz. Minta kepada Allah, dikabulkan Tuhan. Ternyata yang tertulis dalam mahfuz nasibnya orang tadi ahli ibadah, tapi nasibnya bila mati karena matinya suul khatimah, mati kada bagus. Kemudian di negeri akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Melihat hampang tulisannya kan di mahfuz tertulis bahwasanya seorang si anu bin si anu, lengkap datanya sudah, orang anu kada baca salah lagi. Nah, nasibnya di akhirat masuk neraka. Padahal seorang ahli ibadah kada ampihan kan, nah wajibnya, nah sunnahnya pulang tambahi pulang jangkau benar, sahaya nasibnya tertulis ahli neraka. Lalu ahli ibadah tadi inya kan punya pikiran yang baik, punya iman yang tinggi. Nah, apa prinsipnya? Kalau memang kata Tuhanku takkan neraka juga di akhirat, aku tetap ibadah. Kenapa? Karena aku ibadah di dunia ini bukan mencari surga. Aku ibadah di dunia ini hendak mencari keridhaan Allah Ta'ala. Allah menyuruh, bila Allah menyuruh berarti nang disuruh Tuhan tuh disenangi Allah Ta'ala tuh. Ya itulah anunya kaidahnya lah. Bila Allah tuh menyuruh sesuatu berarti nang sesuatu yang Allah suruhkan tuh itu maulah Tuhan senang tuh. Jalan menyenangkan Allah Ta'ala gitu. Nah, itu. Jadi bila perintah Allah pasti di situ jalan mendapatkan keridhaan Allah. Bila Allah Ta'ala melarang, Allah Ta'ala murka pada sesuatu, berarti disitulah janji siksa dari Allah Ta'ala. Jadi antara perintah dengan ridhanya Allah itu berbarengan saja kan, bergandengan saja. Bila Allah perintahkan, pasti Allah menyukai terhadap yang diperintahkan itu. Nah, itu kan. Tapi kalau Allah menghendaki, belum tentu Allah Ta'ala meridhai. Toh itikat Ahlussunnah wal Jamaah ini, itikat Ahlussunnah wal Jamaah, bila Allah Ta'ala itu menghendaki, belum tentu Allah Ta'ala menyukai bagi nanti kehendakinya. Amal kita bila hendak itu ketujuh tu lah. Kenapa berdiri di situ? Ketujuh, anu panjang harinya apa nih anginnya nah segar kan udaranya nih, duduk di situ aja aku aja. Nah, di situ aja panas aku dah hakon. Nah, kita kan manusia ini bila ada mau unting sesuatu ketujuh tak. Amun Allah Ta'ala bila menghendaki sesuatu belum tentu kan ketujuh sesuatu itu. Ini itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap yang Allah Ta'ala kehendaki belum tentu Allah Ta'ala sukai. Allah Ta'ala memerintahkan Abu Jahal beriman, ya kan? Allah Ta'ala memerintahkan Abu Jahal beriman. Allah Ta'ala suka Abu Jahal beriman. Tetapi apa? Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Kita
Gitu kan? Allah Ta'ala kadang menghendaki Abu Jahal beriman, berarti Allah Ta'ala menghendaki Abu Jahal kafir. Jadi Allah menyuruh Abu Jahal beriman, tapi Allah Ta'ala menghendaki Abu Jahal jadi kafir. Gitu kan? Jadi nang dikehendaki Allah Ta'ala itu belum tentu disukai Allah Ta'ala. Allah suka kepada iman, benci kepada kafir. Allah Ta'ala memerintahkan Abu Bakar beriman, dan Allah Ta'ala menghendaki Abu Bakar beriman. Pas kan Allah menyuruh Abu Bakar, terjadi pada beliau beriman. Jadi pas Allah menyuruh dan Allah menghendaki dan Allah Ta'ala menyukai. Tapi kalau itikat buat Mu'tazilah, ini sesatnya aliran sesat. Buat Mu'tazilah itu beranggapan Allah Ta'ala itu bila melakukan sesuatu pasti itu paling baik. Allah Ta'ala itu kadang melakukan yang jelek-jelek. Jadi buat etikat Mu'tazilah, orang kafir tuh nya aja kafir, kada Tuhan mengkafirakan. Itu etikat Mu'tazilah lah. Yang empat ini yang empat. Ya nang buahnya itu kan berbagai ayat Quran tapi salah penafsiran. Apa jadi gitu Qurannya itu? Tidaklah Allah merubah nasib satu kaum ya. Nah, kecuali mereka sendiri yang dapat mengubahnya. Nah, itu kan anu Qurannya gitu. Padahal salah penafsiran. Itu berMu'tazilah. Jadi bahari itu kisahnya Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Sidin ini bisi paguruan abah tiri Sidin, yaitu Abu Ali Al-Jubai. Jadi ngarah Sidin Ali, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Paguruan Sidin abah tiri sekaligus Abu Ali Al-Jubai. Si abah Sidin ini tuan gurunya Mu'tazilah. Tuan gurunya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu dia punya prinsip banyak beberapa hal yang berbeda dengan Ahlus Sunnah Jamaah. Di antaranya tadi Allah Ta'ala itu pasti melakukan yang terbaik. Bukan lagi boleh-boleh saja, kalau kita kan boleh-boleh saja. Allah Ta'ala itu melakukan yang terbaik. Kalau buat Mu'tazilah pasti Allah Ta'ala melakukan yang terbaik bagi si hamba. Lalu Sidin memberikan soal kepada paguruan Sidin supaya ketahuan nih Mu'tazilah ini bujur gak salah kan? Padahal Sidin sudah lawas dilajari 40 tahun di umur. Nah, sudah matang benar kan? Alah pada matang lagi ini kan 40 nih kan taunya. Mengaji itu lawasnya benar sudah. Lalu ada satu hal yang tidak sesuai dengan pemikiran Sidin dari Al-Quran dan hadis dengan etikat Mu'tazilah ini. Lalu tanya kepada gurunya, sekaligus orang tua atau abah tirinya, wahai guru, ada satu masalah menurut etikat tauhid kita ini bagaimana jawabannya? Ya silahkan. Ada seorang manusia yang beriman, beramal saleh, meninggal. Setelah dibawa nanti di pengadilan akhirat, ternyata kebaikannya melebihi keburukannya, atau keburukannya sama sekali tidak ada. Kebaikan melulu dalam kehidupan catatan amalnya itu, dalam kehidupan dan catatan amalnya. Bagaimana nasib orang ini? Ujarna abah, tentulah dia masuk surga. Janji Allah, orang yang banyak amal salehnya, lebih daripada keburukannya, maka surga tempatnya. Ya. Ada lagi satu, ada seorang anak kecil. Dia sebagai anak kecil dari orang Islam meninggal dunia. Belum sempat balik meninggal dunia. Lalu dia nanti juga dihadirkan di persidangan itu. Bagaimana nasibnya? Anak kecil itu masuk surga. Tetapi tempatnya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena inya kada sapat beramal, amalnya belum dihitung lagi. Dapat surga karunia Allah Ta'ala siakan tadi. Nah, ini pertanyaannya bah. Ini pertanyaan wahai guru. Bagaimana kalau anak itu bertanya kepada Allah? Kan menurut Mu'tazilah Allah Ta'ala itu pasti berbuat baik kepada hamba. Lalu kata takon, ya Allah, kenapa sampian mati akan ulun lagi halus? Itu pertanyaannya. Ya Allah, kenapa pian mati akan ulun lagi halus?
Maka Allah Ta'ala pasti berbuat baik kepada hamba, pasti berbuat yang terbaik kepada hamba. Bagaimana jawaban Allah Ta'ala agar etikat Mu'tazilah kita ini masih benar, masih sesuai dengan Quran, hadis, dan akal pikiran manusia? Gampang jawabannya, Tuhan menyahuti. Gampang jawabannya. Kayak Pak, Allah akan menjawab, ikam kakanakai amun umur panjang sampai tua, aku tahu sudah nasibmu. Dalam ilmuku, dalam pengetahuanku, ketika aku beri umur panjang, maka ikam akan menjadi orang kafir. Ikam akan menjadi orang yang pendosa. Malahan memalukan iman lepas nih, kada jadi orang Islam. Nah, akhirnya ikam mati suul khatimah, mati kafir. Tentu nasibmu akan neraka. Jadi aku mematikan ikam lagi halus, itu adalah hal yang paling baik sudah untukmu. Lolos kan? Lolos deh. Wah, save, jawabannya save dan lolos ya. Kemudian ada yang ketiga lagi, ada orang yang di dunianya kan panjang umur tapi dia kafir. Kalau di sidang di hari akhirat, bagaimana nasibnya? Ya tak ada, habisnya masuk neraka. Amun yang orang kafir dah, biar ke apa kebaikan yang dinilai? Masuk neraka sudah kafir itu. Nah, bagaimana kalau si kafir ini berkata, ya Allah, kenapa sampian kada mematikan ulun lagi halus kayak anak aneh? Biar ulun kada masuk surga yang tinggi, yang penting selamat daripada neraka. Kenapa ulun kada dimati lagi halus kayak anak aneh? Masuk surga biar rendah, kada sama dengan surga yang pertama tadi. Yang penting kada masuk neraka. Bagaimana jawaban Allah Ta'ala? Mati kutu langsung kada berkutik lagi, diilih aja. Nah, begitu kepala atau berenai. Nah, berarti Mu'tazilah itu sesat, menyesatkan. Mulai saat ini saya keluar dari Mu'tazilah. Saya akan mengkaji kembali dalil-dalil tauhid. Nah, lalu Imam Asy'ari kan sedikit proklamasi sedikit membentuk pelan dengan Al-Quran dan hadis, pengajian. Akhirnya sedikit kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tuh sejarahnya. Akhirnya sedikit debat terus. Nah, bila ada Mu'tazilah debat sedikit, kalah Mu'tazilah, debat sedikit, kalah Mu'tazilah. Kada gampangan, mau berbalik dari apa? Dari bistuhan apa? Dari perguruan sedikit berbalik. Akhirnya muncullah kembali Ahlus Sunnah Jamaah itu menjadi, nah di mana-mana akan orang banyak mengikuti. Sampai Imam Al-Ghazali tampil di kitab Ihya Ulumuddin-nya. Nah, memasakkan itikat Ahlus Sunnah Jamaah Imam Asy'ari tadi, aliran tauhid Imam Asy'ari. Wah ini kan tauhid Imam Asy'ari ini bahwa kan Arab Saudi itu salah orang benar. Ya, padahalnya sesat. Nah, mulai sabahrian dari Imam Asy'ari Maturidi kan tauhid pada sesat. Nah, ayo apa gitu. Nah, kali alirannya sedikit tapi wani menyesatkan orang banyak mana. Kada masuk di akal. Orang 198 kan Asy'ari, 2 nak ada Asy'ari. 98 Asy'ari Maturidi tauhidnya, 2 nang kada umpat. Soalnya nang 2 ini mau nyalahkan langsung 98, kada masuk di akal. Itulah sekarang terjadi di dunia Islam kan, ada orang-orang sok lebih tauhid daripada orang yang bertauhid. Lalu menghantam tawassul, menghantam tabarruk, menghantam maulid Nabi, menghantam haulan, menghantam arwah. Itu toh gara-gara salah langkah, salah perguruan, salah kajian. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah dalam kebaikan, dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana nasibnya orang yang melihat takdirnya tadi di akhirat nanti dia akan masuk neraka? Aku ibadah kepada Allah ini bukan karena surga, bukan takut neraka. Aku hendak menggapai ridhonya Allah. Allah Ta'ala ridha ketika perintahnya dilaksanakan. Allah Ta'ala senang kepada hamba ketika melaksanakan kewajiban, perintah-perintah Allah yang wajib dan yang sunat. Nah, terus saya ibadah kan. Setelah lawas-lawas ternyata datang pulang malaikat menghabarkan atau lewat mimpi atau melihat orang bahasa, artinya wahai hambaku, ini pesan dari Allah Ta'ala, karena ikam istiqomah di dalam sikap muka ini, ikam bukan mengejar surga, bukan takut dengan neraka, tapi ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala, maka kami pindah nasibmu dari engkau berhak mendapatkan neraka, kembali engkau mendapatkan kepada tempat engkau berhak dengan surganya Allah Ta'ala. Nah, diberi Tuhan pun anunya kan keadaannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ternyata itu ujian bagi si hamba tadi, melihat nasib seorang bagaimana nantinya kan diuji Tuhan sebenarnya itu. Ternyata karena ia ikhlas, ternyata keikhlasan itulah yang menjadikan dia istiqomah dan selamat tadi kan daripada
daripada membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Mu'tazilah itu mereka beranggapan bila nang baik-baik Allah taala ampun gawian, bila nang kada baik lain gawian Tuhan. Jadi bila orang kafir tuh inya aja kafir kada Tuhan mengkafirakan. Itu itikat buat Mu'tazilah. Amun ini kita percayai Tuhan kalah lah manusia, Tuhan kalah lah makhluk. Buktinya apa? Tapi orang kafir pada orang Islam di dunia ini sekarang ini. Di sensus ya Habib Umar semalam ketika sidin ceramah di salah satu tempat di Indonesia ceramah, ujian sidin diperkirakan jumlah umat manusia sekarang 8 miliar. Nang Islamnya 2 miliar, nang kafir 6 miliar. Amun kafir itu manusia aja kafir, bukan Allah mengkafirakan. Maka 6 miliar ini berarti jaga kepada Allah Ta'ala. Berarti makhluk memberi bekas dalam semesta ini. Kacau tauhid kita. Bapak boleh kan nyebat itu aja nang buruk-buruk nih sampai Tuhan melakukannya. Boleh hai kalau waktu belajaran. Waktu belajaran boleh nyebat gitu. Allah Ta'ala ciptakan nak ada baik, Allah Ta'ala mentakdirkan ada baik. Itu boleh ketika belajaran. Kamu sudah di luar belajaran jangan lagi dudukan di warung. Ada orang maksiat, itu aja orang maksiat Allah Ta'ala itu mengawakan. Nah, ini bisa bakapiran ini mau muluk katanya. Jadi ini masalah ilmu ini kadang-kadang dimainkan sembarangan masalah itikat nak ini. Kan kita baca dua kunut waqina syarra ma qadait. Kita baca dua kunut waqina syarra ma qadait. Peliharalah kami terhadap kejahatan yang engkau tentukan. Berarti kan kita mengatakan Allah menentukan kejahatan. Ini karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh kita mengucapkan itu ketika kita dalam berdoa kepada Allah tadi. Tapi kalau Mu'tazilah kadang itu bacaannya baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita Ahlus Sunnah Jamaah itu aswaja itu baca. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala yang menguasai waktu subuh dari kejahatan apa saja yang Ia ciptakan. Kita buat aswaja itu bacaannya. Tapi kalau Mu'tazilah digantinya bacaannya Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Lain artinya. Maka artinya aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari kejahatan bukan ciptaan Tuhan. Itu. Jadi orang jahat itu aja jahat. Mu'tazilah itu nya. Jadi bukan itu kisahnya. Berarti alam semesta ini tak banyak makhluk begitu pada Tuhan. Berarti ada yang memberi bekas kepada Allah Ta'ala. Kacau tauhid. Kalau berarti aliran Mu'tazilah. Itu kan Qur'annya kan Allah Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum ya. Kecuali mereka sendiri. Itu dipahami dengan pemahaman Mu'tazilah ini. Akhirnya menyesatkan bagi kaum muslimin. Wallahu alam, adakah masih aliran itu di dunia Islam nih? Adakah masih wallahu alam? Kalau orang aktivis Islam itu tahu kan ya, ada aliran-aliran itu tahunya. Kalau kita ini kan dulu di kampungan di malah, jadi kita kada dapat menjelamin itu. Pokoknya itu bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah meneruskan pesannya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan riwayat hadis yang lain, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah Ta'ala, maksudnya jagalah hukum-hukum Allah, jagalah hubunganmu dengan Allah, niscaya engkau akan temukan Allah Ta'ala di depanmu. Maksudnya engkau akan selalu merasa di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan engkau jadikanlah jalanmu untuk mengenal dengan mematuhi Allah Ta'ala firrakhai, ketika engkau nyaman, ketika rezeki lancar, ketika awak sehat, patuh-patuh dengan Allah Ta'ala. Nah, artinya ibadah itu jadi digalakkan. Awak nyaman sudah, rezeki lancar sudah, ibadah dengan Tuhan. Itu hanya ta'arraf ilallahi firrakha. Engkau gunakan waktumu, engkau gunakan keadaanmu untuk beribadah kepada Allah ketika engkau nyaman-nyaman. Itu hikmahnya, itu apa suatu nilai yang akan didapatkan. Ya'rifka fi syiddah. Karena bila tabulujur nasibmu terbalik, engkau jatuh, engkau sempit, engkau sakit, maka Allah akan menolongmu ketika engkau mendapatkan musibah itu. Nah, jadi kita ini waktu sehat ini mana bong adanya. Awak sehat, rezeki lancar, mana bong lo, banyak-banyak kita berbatu-patuh lawan Allah Ta'ala, mengerjakan kewajiban, mengerjakan sunnah-sunnah mana. Nah, pakana gering misalkan tabarung pinangalih pancarian, nah maka Allah Ta'ala akan menolong kita.
Ada juga kan hadis Nabi itu, orang waktu sihat beramalan ini itu banyak amalan waktu sihat kan. Pak gering, maka tetap dicatat amalannya tadi yang waktu sehat tadi. Walaupun gering itu kada menggering tetap dicatat. Kenapa? Niatnya sampai. Nah, itu untungnya kita kan waktu sehat tuh beramalan, gawe kebaikan-kebaikan. Nah, pak karena ujur catatan gering misalkan, maka catatan tetap jalan. Kenapa? Niatnya sampai. Nah, itu Allah Taala maha luasnya kemurahan Allah Taala itu kepada hambanya. Sebagaimana kisah semalam kan waktu dulu baca hadis, ya kisah 3 orang itu kan yang tak kurung dalam gua kan. Lalu kepadanya kan mereka mengungkai amalan-amalan mereka untuk ditawasulakan balam kan. Nah, ada yang bakti orang tua, ada yang jujur terhadap pegawainya. Kemudian ada pula yang meninggalkan dosa besar. Ditawasulkan kan itu semuanya, maka Allah Taala kabulkan. Nang gua tak cukup, nang batu nang dona kan mustahil kalau manusia menjual deh. Ternyata tak buka surangan. Nah, itu kan gara-gara ada amalan yang tadi dulu. Nah, itu tak anu sebagai contohnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahwa Sayyidina Nabi Yunus alaihissalam manakala beliau berdoa di dalam perut iwak, itu kan Nabi Yunus itu berada pada 3 kegelapan. Pertama kegelapan malam, kedua kegelapan lautan, ketiga kegelapan dalam perut iwak. Maka beliau pernah ke bawah laut pulang iwaknya. Lalu Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Malaikat mendengar, ya Allah ini suara. Ini biasa nih suara nih sudah dikenal dengan cak mendengar suara ini. Berdoa kepada pian. Nabi Yunus tika waktu sehat, waktu dia sigar berdoa kepada Allah Taala. Mereka pindah dua suara sidin. Tapi aja malaikat dari mana nih? Dari tempat mana nih? Kada diketahui tempatnya nih. Ngalih mendeteksi tempatnya nih dari mana nih? Suaranya ada. Nah, Allah Taala membalas mereka. Tahu kaikam siapa yang itu? Siapa yang itu ya Allah? Kami pindah suaranya, tapi kada tahu tempatnya di mana. Itu adalah hambaku Yunus. Oh. Lalu ujar para malaikat, hamba engkau ya Allah Yunus, Nabi Yunus, dia selalu beramal saleh sehingga amalnya selalu didapurkan kepada engkau dan doa-doanya engkau kabulkan. Maka ini saatnya Allah engkau kabulkan permintaannya. Ya Tuhan. Lalu jawab malaikat, ya Allah, apakah engkau akan merahmati orang yang selalu beramal saleh ketika dia dalam keadaan senang dan lapang, hingga engkau selamatkan dia daripada musibah? Nyata aja Tuhan kayak itu, kebiasaanku kayak itu kepada hambaku. Nah, maka Allah perintahkan agar ikan itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Nabi Yunus alaihissalam meyakini bahwasanya hanya Allah yang menolong. Lalu beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tidak ada Tuhan bagi engkau. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya ulun adalah termasuk hamba-hamba pian yang berbuat zalim atau berbuat kesalahan atas diri ulun sendiri. Ini seorang nabi lah mengaku. Kita tidak boleh memponis Nabi Yunus itu zalim. Boleh sini mengaku kepada Allah Taala. Tapi maqam sidin jauh dari seperti kita. Jangan kita mengatakan Yunus orang yang zalim. Itu pengakuan sidin dan Allah Taala menurut kedudukan sidin mengaku zalim kepada Allah. Kita sebagai pendengar yang umpatan pada Nabi Yunus zalim. Itu sama toh, bupati memai oleh nang gubernur, bupati, gubernur, bupatiku ini, napa bupatiku ini nakal di gubernur. Kita sebagai rakyat yang umpatan, bupati nakal, dua saya gubernur. Seorang rakyat mana, orang pejabat yang nyebut orang, itu toh anunya logikanya itu. Ketika Nabi Yunus mengaku sebagai orang zalim, kita jangan mau menyebut Nabi Yunus zalim. Kita siapa? Kita orang biasa. Kita umat biasa, masa wani pada Nabi Yunus zalim? Qurannya ada aja. Itu Allah Taala mengisahkan. Kita sebagai orang di bawah dia umpatan, nyebut Nabi Yunus zalim. Itu loh ada mengerti kisahnya lawan anak umpatan nyupan bir juga kan. Gubernur nyebut bupati kuning gubernur nakal.
Kita jangan lupa menyebut nakal-nakal. Seorang siapa? Seorang rakyat. Kenapa nyebut bupati nakal-nakal? Lain levelnya loh deh, lain tingkatannya. Itu tuh contohnya. Jadi kan kita sering kurang jadinya. Nah, kada tahu dibesar loh deh. Begitulah maksudnya kan. Ketika Rasulullah dikatakan Allah Taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, kamu itu mati kata Allah. Dan semua makhluk pun mati. Lalu kita melecehkan Nabi Muhammad, madahkan tawasul kada sampai. Nah, ya dijual gini. Kada mengerti lah kisah ayat Quran tak. Allah Taala mengatakan Nabi Muhammad itu mati. Itu Allah Taala terserah Tuhan. Dalam makhluknya. Kita sebagai umatnya jangan kayak itu kan. Lalu madahkan tawasul kada sampai. Madahkan minta tolong Nabi Muhammad itu sesat. Nah, ini gara-gara salah paham terhadap Al-Quran. Dan kada mengerti posisi seorang siapa. Kita tuliskanlah sedikit ini nah. Jadi akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kan dengan doa nang itu tauhid, tasbih, kemudian mengaku minta ampun kepada Allah, mengaku berbuat salah. Maka tiga ini dikumpulkan luar biasa kan hasilnya. Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya. Ini Nabi itu dalam Al-Quran kita perhatikan. Nabi itu bila berdoa kadang belak-belakan. Nabi itu bila berdoa kadang belak-belakan. Namun kita kan belak-belakan. Nabi itu ada belak-belakan berdoa dengan Tuhan. Adalah ya Nabi Yunus, ya Allah ulun dimakan iwak. Kalau warakan ulun dapat iwak nih supaya katabing pulang. Kada ada doa itu Nabi Yunus. Ada doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan dia minta dikeluarkan pada peruang. Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub gering kan berapa puluh tahun gering. Napa doa sedih? Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah ulun karena penyakit sedangkan sampeyan pengasih penyayang. Kadang sembuhkan ulun ya udah itu. Itu Nabi itu berdoa dengan cara mereka, kata-kata mereka tuh tidak belak-belakan, dengan cara halus. Itu adabnya para nabi kepada Allah. Kalau kita ini kan sebagai makhluk, sebagai orang biasa, dia umat biasa, boleh saja kita mintakan belak-belakan untuk Anda. Cuma jangan bertingkas. Ya Allah berikan aku rezeki 10 juta, jangan gitu, jangan tuh batasi boleh. Orang berdoa ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, itu jangan bertingkas. Anu panjang harga si motor 10 juta, mana penting ini aja. Lalu dia boleh jangan. Yang membatasi itu karena kemurahan Allah Ta'ala lebih luas daripada keperluan kita. Jangan disambat kayak itu, nominalnya disambat, berikan ulun ya Allah rezeki yang luas gitu aja. Kemudian sambungannya wa fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan Nabi Yunus daripada duka citanya. Ini sambungannya naharat wa kadzalika nunjil mu'minin. Kayak itu juga aja Tuhan, kami selamatkan orang-orang beriman. Nah, maka siapa yang berdoa seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kecuali Allah Taala kabulkan doanya. Itu karena orang gering ya, membaca doa ini 40 kali, pas mati waktu gering itu gering kan. Nah, lalu mengamalkan sama amalkan ini 40 kali waktu gering itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pas lajur meninggal orangnya, geringnya membawa kepada mati, maka orang itu dicatat mati syahid. Ada perlu di Palestina, di Indonesia gitu. Di Amuntai gitu, mati syahid. Ada perlu di bom orang, kalau hancur gedung tak aja mati syahidnya. Baca gini aja, waktu gering, baca gini, pas lajur mati, maka orang itu dicatat mati syahid. Amun kada mati panjang, sembuh, maka kesembuhannya diampuni Tuhan dosa-dosanya. Membaca ini 40 kali ketika gering. Ibnu Abbas berkatakan, tidak ada orang sakit hati, orang galau, orang dapat masalah, atau orang tahu hutang dibaca 3 kali ini, maka dikabulkan doanya. Orang hendak supaya dilepaskan daripada kesempitan kehidupan banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kita masuk amalan subuh sebelum subuh. Jadi waktu tahajud itu dibaca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita kalau mengamalkan sabda Allah, itu amalan subuh dibaca sebelum subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Inilah yang kita sampaikan. Semoga Fatihah bagi pribadi dan sebenarnya kita semuanya sampai dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله.